Hai teman-teman, it's Keisha here. Kemarin aku baru aja nyelesain project terakhir aku di tahun ini. Yes. So, akhirnya aku punya kesempatan buat videoin cerita dan pengalaman aku tentang Oxford and Jardine. Anyway, kemarin pas aku lagi brainstorming tentang apa ya yang aku mau ceritain ke teman-teman kali ini, aku langsung kepikiran topik ini sih, about life in Oxford itu kayak gimana, about kayak bedanya apa sih di Indonesia sama sekolah di sana. So yeah, there are a lot of things to talk about. Aku excited banget mau cerita sama teman-teman. So let's get right into it. Pas pertama kali aku datang ke Oxford, aku tuh langsung terpesona banget sama city-nya. Bagus banget deh beneran kotanya tuh. Buildingsnya tuh tinggi-tinggi gitu. Terus udah dari beratus-ratus tahun yang lalu kan dibangunnya. Jadi keren banget, kayak super klasik. Dan kalau misalnya muter-muter gitu di kotanya, karena kan di Oxford itu nggak cuma mahasiswa doang yang tinggal di situ, tapi ada orang yang beneran residence-nya tuh di Oxford. Jadi kotanya tuh lively gitu. Banyak banget toko-toko kecil yang menarik yang buka. Terus banyak banget restoran juga. Ada banyak Chinese restaurants juga. Ada mall-nya. So it's like bener-bener tempat yang enak buat live in gitu. Pas aku pertama kali mulai tinggal di sana aja, aku nggak pernah terlalu ngerasa homesick karena aku suka banget aja kotanya. Untuk perbedaan yang paling ketara itu adalah sistem semesternya. Kalau di Indonesia, kan kita 1 tahun itu biasanya 2 semester gitu kan. Kalau misalnya di Oxford, 1 tahun itu ada 3 term. Ada Michaelmas, Hilary, sama Trinity term. Nah, tiap termnya ini durasinya adalah 8 minggu atau 2 bulan. Jadi sebenarnya kalau di total-total itu aku belajar efektif di Oxford cuma 6 bulan. Sisanya libur. Tapi sebenarnya nggak libur-libur banget juga sih. Karena kan aku di sana cuma 6 bulan. Jadi semua pelajarannya tuh kayak padat banget gitu loh. Kayak semuanya disumpelin ke otak aku. Jadi aku biasanya pakai liburan 6 bulannya itu untuk baca-baca lagi, untuk review, dan untuk bener-bener pelajarin semuanya secara dalam, secara santai juga, kayak sesuai dengan pace aku sendiri. Selain itu, kalau untuk kesehariannya sebenarnya sama aja kayak di uni-uni lain. Ada lecture, ada labs, sama ada tutorial. Kalau misalnya lecture, kita punya 8 jam per minggu, which is sangat singkat juga. Karena itulah profesornya kayak mencoba untuk ngejelasinnya tuh dengan cara nge-rap gitu, kayak cepet banget. Dan buat teman-teman yang mungkin udah sering denger, kalau Oxford itu spesialnya adalah sistem tutorialnya. Kalau misalnya buat engineering itu kan setiap minggu aku disuruh untuk ngerjain 2 paper atau 2 worksheet. Terus kalau misalnya aku udah selesaiin, aku kasih profesornya. Abis itu aku akan bahas soal-soal itu di tutorial. Nah, tutorialnya kenapa spesial daripada uni lain? Karena tutorial di Oxford itu bukan kayak asisten dosen dan 15 anak atau 20 anak dalam satu kelas, bukan. Tapi bener-bener 1 profesor dan 2 mahasiswa. Jadi sangat-sangat kayak private lesson. And it's really good, I guess, apalagi buat engineering gitu. Kita bahas soal, kita bisa nanya-nanya dalam 1 jam itu. Aku bisa nanya apapun yang aku mau tahu soal engineering. Dan I guess ini keren banget. Dan aku langsung sadar kalau ini adalah yang bikin Oxford mahal gitu. Karena profesor-profesornya ini tuh aku rasa bukan profesor-profesor yang gak sibuk. Mereka adalah orang-orang hebat yang aku tahu lah, beberapa profesor yang bikin jet engine sama Rolls-Royce, punya kerjasama sama NASA, terus punya institut matematika sendiri gitu. Dan keren aja gitu orang-orang seperti mereka mau meluangkan waktu beberapa jam untuk ngajarin anak-anak ini berdua-berdua. Aku ngerasa kalau misalnya di tutorial itu aku bener-bener dimonitor secara dekat sama mereka. Nah, biasanya di tutorial tuh profesornya tuh suka kayak nyuruh gitu loh, nanya-nanya, coba deh Keisha kasih tahu kenapa kamu pakai cara ini, atau nggak coba tulis di papan tulis gimana caranya kamu dapet jawaban itu. Nah, awal-awalnya pas aku baru mulai tutorial, aku tuh takut banget kalau jawabannya salah dong. Aku sampai berdoa tiap kali sebelum tutorial. Sangat-sangat absurd sih. Ya, tapi sekarang aku sih udah nggak apa-apa, udah nggak kayak deg-degan kayak dulu lagi. Karena aku ngeliat gimana mereka, profesornya, staffnya, teman-teman aku juga, semuanya tuh sangat-sangat peduli, memikirkan kalau misalnya international students yang bukan lulusan UK itu banyak banget yang misalnya nggak pernah diajarin coding sebelumnya, atau belum pernah ketemu mesin ini, belum pernah belajar ini, itu. Kalau misalnya soal belajarnya, kalau ditanya mereka ambisius atau enggak, aku rasa anak-anak Oxford itu saling mempengaruhi satu sama lain untuk bisa lebih ambisius. Ngerti nggak sih? Karena kan kalau di Oxford City,
mereka tahu kan kalau ada banyak mahasiswa. Jadi itu banyak banget kayak kafe-kafe kecil, tempat-tempat nongkrong buat belajar gitu. Dan library-nya, semua library di setiap college itu biasanya juga buka 24/7. Jadi kalau misalnya kamu kayak jalan di tengah-tengah Oxford gitu, itu bisa lihat kiri kanan kayak oh ada anak lagi kerjain project, oh ada yang lagi belajar, terus dari situ lagi ngapain. Jadi itu kayak memicu semangat kita gitu loh, kayak semuanya lagi belajar ya udah kita harus belajar juga. Itu jadi bikin aku develop new habit untuk belajar tiap hari. Aku mulai lebih tertarik sama jurusan aku sendiri, terus aku ngeliat gimana orang-orang tuh passionate banget sama ini mereka masing-masing, jadi aku kayak terpicu gitu. Selain itu, pemikiran aku juga jadi lumayan berubah. Aku melihat banyak pintu-pintu kesempatan yang terbuka di depan aku, yang aku tadinya nggak pernah lihat sebelumnya, aku nggak pernah kepikiran sebelumnya. So it makes me think aku bisa menggapai hal yang lebih tinggi, dan aku bisa bermimpi lebih tinggi lagi gitu. Dan di Oxford itu sering banget kayak ngundang orang-orang terkemuka, orang-orang terkenal yang mendunia gitu, untuk datang dan kasih talk show gitu, atau nggak di interview. Nah, itu keren banget sih. Aku pas itu pernah datang ke conference Conan O'Brien, Perdana Menteri, dan orang-orang yang terkenal biasanya sering datang. Itu membuatku jadi selalu terpicu untuk memberikan yang lebih baik lagi dan menggapai yang lebih tinggi lagi. So, pertanyaan berikutnya adalah, apakah uang yang diberikan oleh Jardine cukup untuk hidup dan belajar di Oxford? Jawabannya adalah yes, cukup banget. Jardine itu kan kasih sekitar 11.000 pounds per tahunnya untuk uang saku aku. Jadi mereka udah cover school fee-nya, terus mereka kasih uang saku lagi 11.000. Nah itu di dalam uang sakunya aku juga pakai buat bayar akomodasi. Di sana itu akomodasi per termnya itu 1.400 sampai 1.500. Berarti kalau dikali 3, 4.500. Jadi sisa uang saku yang aku pakai buat sehari-hari, makanan dan lain sebagainya itu 11.000 kurang 4.500, 6.500. Dan menurut aku itu sangat cukup. Apalagi kalau misalnya aku tuh di Oxford cuma 6 bulan, 1 bulannya 1.000, which is 20 juta, 15-20 juta, itu udah banyak banget menurut aku. Makanannya di sana emang lebih mahal, tapi ke cover gitu, karena kita juga makan di dining hall-nya. Dining hall-nya itu kayak punya catering gitu loh, so like it's way cheaper, dan kita nggak usah jauh-jauh karena dining hall selalu ada di dalam college masing-masing. Selain itu, dari pengalaman aku sendiri, uang yang Jardine kasih itu malah bisa aku kumpulin banyak buat liburan sama teman-teman aku. Aku sekarang aja udah lagi nabung uang kayak aku udah sisihin duit gitu dari yang Jardine kasih buat liburan sama teman-teman aku, nanti mungkin ke Bali atau ke Bangkok. So yeah, I think bener-bener cukup banget, no need to worry about it. Terus kalau dormnya kayak gimana? Setiap college itu dormnya beda-beda, tapi rata-rata semuanya itu fasilitasnya sama. Semua dormnya itu pasti dapat scouts, jadi ada orang yang masuk ke kamar kita, bersihin dan ambil sampah gitu tiap minggu. Abis itu kayak dormnya itu kita pokoknya bayar total gitu loh, kita nggak usah mikirin listrik, air, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk uang 4.500 per tahun itu sebenarnya oke sih menurut aku. Kalau untuk komunitasnya di sana super beragam. Menurut aku nggak pernah khawatir soal komunitas di sana karena semuanya tuh seru-seru banget, orang-orangnya juga seru-seru. Pas aku pertama kali sampai sana, tentunya aku langsung ikutan Indonesian Society Oxonius. Abis itu aku juga sempat ke conference-nya TEDx Oxford dan aku langsung daftar jadi committee buat this year. Terus aku juga suka nari kan, jadi aku daftar hip hop, terus aku ikut K-pop dance juga, dan ada gereja, aku pelayanan di gereja. Terus yang terakhir, banyak orang yang mikir kalau dengar Oxford tuh langsung keingetan Harry Potter, ya kan? Karena Harry Potter emang di syutingnya beberapa ada di Oxford, nggak semua. Sebenarnya apakah mirip sama Harry Potter? Nggak mirip sama sekali. Cuman yang mirip mungkin apa ya? Seragam ya, kita punya seragam yang kita pakai itu untuk matrikulasi atau peneguhan di awal tahun, buat pas di exams, dan pada saat formal dinner. Jadi kalau mereka itu kan suka sering banget formal dinner di dining hall yang keren-keren itu kan, di setiap college selalu ada dining hall yang kayak di Harry Potter ya, itu bener sih. Dinnernya itu biasanya aku pakai dress gitu, terus aku pakai luaran vestnya. And it's really cool. All in all, I think Oxford is a very good place to study. Dan I love the city, itu estetik banget. Terus I love the uni, I love the people in it. So ya, kalau teman-teman punya dream buat daftar ke Oxford,
that's not a bad choice, it's a really good choice. Dan aku berharap dengan aku ceritain cerita-cerita kayak gini, aku pengen teman-teman di Indonesia itu juga consider buat daftar ke Oxford kalau kalian pengen. Dan itu aja cerita aku untuk kali ini. Sorry karena kali ini aku cuma bisa kasih foto-fotonya doang, karena obviously aku lagi di Indonesia, nggak ada lagi di Oxford. Tapi nanti aku janji kalau aku udah sampai Oxford, aku akan bener-bener bikin video yang bagus tentang keseharian aku di sana dan aktivitas aku yang aku lakukan sehari-hari di Oxford. So yeah, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe to my channel, comment, dan share ke teman-teman juga. I'll see you in the next one.